Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita Renalda Suwandi Putri dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan flora dan fauna di permukaan bumi adalah sebagai berikut. 1. Iklim. 2. Kondisi fisik muka bumi. 3. Adaptasi. 4. Seleksi alam. 5. Makanan. 6. Persekutuan hidup. 7. Manusia. 8. Keadaan tanah atau edafik. Iklim. Setiap spesies hewan ataupun tumbuhan habitatnya berbeda, sehingga iklim atau unsur cuaca di satu pihak mendukung kehidupan flora dan fauna tertentu, tetapi di lain pihak merintangi flora dan fauna tertentu untuk hidup dan berkembang. Contohnya, beruang kutub hanya bisa ditemui di kutub utara yang dingin. Di iklim juga ada temperatur atau suhu. Suhu udara di suatu daerah sangat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna di tempat tersebut. Suhu di setiap tempat di permukaan bumi ini tidaklah sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan intensitas penyinaran matahari. Contohnya, yang ke-1, pohon kelapa tumbuh di daerah iklim tropik. Yang kedua, burung penguin hidup di daerah iklim dingin. B. Kelembaban udara. Berdasarkan tingkat kelembaban lingkungan habitatnya, dunia tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. 1. Xerophyta. Xerophyta adalah tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembaban udara yang sangat rendah. Contohnya adalah kaktus. Mesophyta adalah tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya anggrek dan cendawan. 3. Hygrophyta adalah tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang basah. Contohnya eceng gondok dan teratai. Tropophyta adalah tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan, merupakan tumbuhan khas iklim monsun tropik. Contohnya pohon jati. C. Ada angin. Banyak tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemogami, dan proses penyebaran juga dibantu oleh angin atau anemokori. Contoh padi penyerbukannya oleh angin dan mahoni penyebarannya oleh angin. D. Curah hujan. Curah hujan dapat menjelaskan banyak sedikitnya hujan yang jatuh di suatu tempat. Contohnya padang rumput dengan hewan khas biri-biri dan sapi. 2. Kondisi fisik muka bumi. Kondisi yang dimaksud dapat berupa laut, gurun, pegunungan tinggi, dan sebagainya, yang dapat menjadi perintang tetapi juga sebagai perantara terjadinya perpindahan flora dan fauna. Relief merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Contohnya, kelapa disebarkan oleh arus laut dan pegunungan Andes menghalangi migrasi burung. 3. Adaptasi. Flora dan fauna mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya adalah bunglon, kalau berpindah tempat dia berubah warna. 4. Seleksi alam. Di alam berlaku ketentuan bahwa yang kuat adalah yang menang. Contohnya, capung berwarna kusam lebih banyak daripada yang berwarna cerah karena lebih samar terlihat oleh predatornya. 5. Makanan. Beberapa jenis hewan hanya terdapat di daerah tertentu karena hanya di daerah tersebut terdapat makanannya. Contohnya, koala hanya terdapat di Australia karena eukaliptus yang menjadi makanannya hanya tumbuh di benua Australia. 6. Persekutuan hidup. Beberapa jenis flora dan fauna membentuk persekutuan hidup, baik secara mutualisme, komensalisme, maupun parasitisme. Contohnya tumbuhan Aconitum di Amerika Utara. Proses
Penyerbukannya bergantung pada tawon tertentu, sehingga penyebarannya hanya sejauh pengembaraan tawon. 7. Manusia. Manusia adalah faktor yang sangat menentukan terhadap proses penyebaran flora dan fauna di muka bumi. Tetapi keterlibatannya yang paling akhir baru setelah zaman penjelajahan dimulai. Campur tangan dalam mengelola lingkungan alam juga dapat mempengaruhi keberadaan hewan dan tumbuhan. 8. Keadaan tanah atau edafik. Keadaan tanah di suatu wilayah sangat mempengaruhi jenis tumbuhan yang dapat hidup. Di daerah tersebut, tanah yang subur akan ditumbuhi oleh bermacam-macam tumbuhan. Sedangkan tanah yang kurang subur membuat tumbuhan menjadi sulit berkembang atau bahkan tidak bisa ditanami tumbuhan sama sekali. Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh humus tanah dan ukuran butir tanah atau tekstur. Berikut penjelasannya. A. Ukuran butir tanah atau tekstur tanah. Tekstur tanah yang halus memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga memiliki kandungan air dan udara. B. Humus tanah. Semakin banyak humus, semakin banyak tanaman yang bisa tumbuh di atas tanah tersebut. C. Mineral hara atau mineral organik. Adanya mineral-mineral organik yang terkandung dalam tanah membuat tanah menjadi makin subur sehingga vegetasi yang ada semakin beragam. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.